Kalau ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga segala macam. Terkait dengan proses laporan kita dengan dugaan pemalsuan dokumen atau akte kelahiran, yang pasti kami serahkan sepenuhnya pada pihak penyidik dalam hal ini yang memproses alat-alat bukti dan keterangan-keterangan. Artinya kami juga tidak berkapasitas untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan seperti apa. Tapi di luar itu, ya, di luar dari persoalan hukum, tadi saya juga sudah melihat ada beberapa cuplikan yang menyampaikan bahwa saudara A itu tidak pernah melakukan suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tentunya itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena memang peristiwa itu seperti yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Aska, peristiwa itu ada dan berulang berkali-kali. Namun demikian, ada beberapa peristiwa terkait dengan KDRT. Menurut dari keterangan klien kami itu, pihak keluarga dari saudara A ini memohon kepada klien kami Aska untuk tidak melanjutkan atau melapor. Artinya bukan peristiwanya tidak ada, ya, peristiwanya ada. Saya yakin pihak penyidik, khususnya penyidik Polda Metro Jaya juga profesional, ya. Artinya kita serahkan sepenuhnya untuk kasus dan penyidikannya di pihak kepolisian. Jadi tadi nanti biar proses pembuktian aja lah yang berbicara, ya. Jadi jangan kami yang mendahului proses penyidikan, biar nanti saja proses hukum yang bicara. Minta bukti aja. Iya, minta bukti aja. Kalau ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga segala macam. Dia juga dipanggil di Polres Selatan. Dan memang ada kayak kata dia mengakui dirinya salah di bukti chattingan kayak gitu. Pada saat saya laporin di Polres. Ini salah satunya nih ya. Coba Tunjukin aja. ini nih, nomornya ada sih itu. Ini nomornya Alif. Terus Boleh ditunjukin? Jangan. Boleh ditunjukin? Jangan. Terus. Memang ada dia mengakui sih kesalahan dia kayak gitu. Kalau ngomongin demi kebaikan anak, kenapa dia mukulin pada saat saya hamil? Dia nggak mikirin ibu dan anaknya. Ngomongin anak, tanggung jawab aja nggak ada kok. Jadi selama ini nggak pernah ada tanggung jawab nafkah segala macam buat Aska. 2 kali 1 juta doang udah. Kalau memang ada itikat baik, saya rasa dari awal tentunya akan ada, ya, baik dari kuasa hukum Alif sebagai terlapor, seyogyanya membangun komunikasi dengan kami. Namun demikian sampai detik ini pun, sampai statementnya tadi malam, ya, yang katanya mau membuka pintu maaf yang bagaimana? Yang buka pintu maaf itu harusnya pihak kita, bukan mereka. Di sini saya cuma melihat sampai detik ini tidak ada itikat baik. Saya mau tanya, Aska jawab jujur, ada nggak pernah mereka menghubungi untuk misalnya mediasi, perdamaian, ada nggak? Nggak ada. Jadi jelas kepada kami pun selaku tim kuasa hukum, sampai dengan detik ini, yang dimana tadi malam sudah ada statement katanya akan membangun komunikasi, tidak ada. Biarkan ini proses hukum berjalan aja ya. Soalnya kalau ngomongin mediasi mungkin udah sering banget sebelumnya dari sebelum aku laporin kayak gitu loh. Tapi terulang lagi. Jadi udah capek sih. Oke, kamu dapat dukungan dari Nora. Nah, mungkin kamu sendiri gimana? Bagus. Karena mungkin Nora ini siapa? Nora mantan istrinya, Bang. Nah, dukungan bagaimana maksudnya? Dalam arti dia mensupport tindakan kamu buat ngelaporin si Alif ini ke jalur hukum gitu loh. Ada apa? Masa mantan istrinya ngedukung Aska untuk melaporkan tuh ada apa? Ya, Kenapa nggak ditanya gitu loh? Kenapa ngedukung? Emang ada apa sampai harus didukung gitu? karena dia merasa pernah mendapat perlakuan yang sama. Nah, mungkin dari Aska sendiri gimana? Kita nggak tahu. Dapat support gitu deh. Kita nggak tahu. Boleh tanyakan langsung sama Noranya aja. Kalau masalah pribadi mereka yang sebelumnya sih. Bukan urusan kita. Gini, mungkin sedikit saya harus jelaskan ya.
bahwa persoalan sampai pemberitaan ini naik ke media itu tentunya ada sebab dan akibat, ya, bukan karena mau pansos atau bagaimana. Apalagi saya pribadi dan tim kuasa hukum tidak berpikir untuk mau pansos atau bagaimana, karena mohon maaf sekali ya, saya juga udah cukup terkenal, jadi nggak perlu saya pansos. Namun demikian ada hal-hal yang istilahnya memang harus diinformasikan atau harus diangkat ke media. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama yang dialami oleh Ibu Aska terhadap orang lain atau wanita-wanita lain. Ya, dan ini juga saya rasa bisa menjadikan pembelajaran kepada warga negara asing. Ya, sekali lagi kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk tidak berlaku dengan dugaan-dugaan pelanggaran pidana gitu. Jadi sangatlah tidak betul kalau saya lihat kemarin tuh ada statement bahwa Aska seolah-olah suka bikin sensasi apa. Tidak, itu tidak betul. Ya, tidak betul sama sekali. Justru dengan adanya pemberitaan di media itu untuk menginformasikan bahwa ini loh ada peristiwa seperti ini, jangan sampai ada korban-korban lainnya, atau mungkin saja kalau ada korban sebelumnya ya bisa berani juga stand up untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti selayaknya orang yang mempunyai hak sebagai warga negara melaporkan satu peristiwa-peristiwa dugaan pidana.